Teman-teman, hari ini pasti udah pada tahu dong kita mau ngapain. Kita mau melakukan serangkaian acara dan ibadah dalam merayakan HUT YIC. Yang keberapa? Ada yang tahu yang keberapa? Coba ada contekannya di belakang teman-teman, udah dibuat satu-satu sama teman-teman. Kita bisa lihat HUT YIC. Jadi yang keberapa? Oke, 26. Kita langsung aja memulai serangkaian acara dan ibadah kita pada malam hari ini. Mungkin sekarang akan agak sedikit berbeda. Kita akan melakukan persembahan di awal. Jadi teman-teman bisa dipersilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan sambil melangkat pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari syukur atas bunga mawar harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Yang sudah memberikan persembahan bisa bangkit berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan gersang. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami hari ini boleh hadir di ibadah HUT YIC hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami sehingga hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan boleh dipergunakan dengan baik bagi gereja. Juga Engkau selalu menyertai dan melindungi kami sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas segala pernyataan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih
dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Ada apa, Pak? Kamu nanya. Saya bertanya, Pak. Kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente.
doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat
seberang. But he brought me to know his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, he's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan barusan, dan kami ingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Selalu ada tempat bagi kami ya Tuhan bersamamu, dan itulah yang menguatkan setiap kami dalam setiap hidup yang penuh dengan pergumulan dan sudah jatuh dalam dosa ini. Banyak hal yang menimpa kami, menggocoh kami ya Tuhan. Tapi satu hal yang menjadi rasa aman kami, yaitu adalah Engkau sendiri. Juru selamat kami, Bapa kami yang senantiasa hadir di dalam musim kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan apabila hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk menyembah-Mu, untuk menikmati berkat Tuhan. Kiranya Kau Allah yang sendiri dimuliakan melalui ibadah hari ini.
Kami bersama-sama juga akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau Allah yang urapi dengan kuasa-Mu, mampukan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan masing-masing kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman YIC. Betul ya? Iya. Selamat malam semua. Saya sungguh bersyukur diberikan kembali kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di hari yang berbahagia yang kalian sama-sama rayakan hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kalian. Kita percaya tahun demi tahun yang Tuhan percayakan pasti ada pertolongan dan janji Tuhan yang senantiasa akan memampukan komunitas ini menjadi komunitas yang sungguh-sungguh berdampak, sungguh-sungguh kuat, menolong setiap orang yang datang menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari saat ini saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari surat Filemon. Surat Filemon ayat 8 sampai ayat yang ke-22 ya. Surat Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-22 saja. Oke, surat Filemon adalah salah satu surat terpendek dalam perjanjian baru ya. Ada 3 surat pendek di perjanjian baru dan salah satunya adalah Filemon. Karena tidak begitu banyak, saya ajak kita semua untuk menyimak dengan sungguh-sungguh, memohon pertolongan Tuhan untuk menolong kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu itu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman, saat ini saya diberikan tema yaitu adalah me. Yang kemudian dibalik menjadi we. Gitu ya. Ada satu harapan dari teman-teman pengurus tempat ini untuk menunjukkan atau ingin setiap kita memahami bahwa komunitas ini dapat menjadi komunitas yang membentuk pribadi, lepas pribadi menjadi pribadi yang kuat, semakin serupa dengan Tuhan. Ya, tetapi pribadi yang seperti apakah yang ingin dimaksudkan pada bagian ini? Teman-teman, dari drama yang tadi kita saksikan, ya saya percaya drama ini terinspirasi dari film ini. Inside Out, ya. Saya percaya setiap kita sudah nonton film ini. Teman-teman, ini film yang sangat bagus sekali. Sekalipun memang dia latarnya kartun, 3 dimensi. Yang seakan-akan ditujukan bagi anak saya yang umur 6 tahun ini. Tetapi message-nya begitu luar biasa yang lebih menjurus kepada nuansa psikologis kita. Secara umum orang dewasa. Kita perlu tahu ya teman-teman, film-film Disney itu memang pintar membungkus satu makna atau message dengan sangat baik. Misalnya
kayak kita nonton itu film kartun, tetapi message-nya untuk orang dewasa. Selain film Inside Out, ada satu lagi yang filmnya Soul, kalau teman-teman tahu. Ya, itu kayak ditujukan bagi anak-anak, tapi sungguh mati teman-teman. Anak-anak disuruh nonton itu gak bakal ngerti. Ya, memang untuk kita yang sudah memahami apa arti dari film ini. Film Inside Out ini berbicara mengenai seorang anak yang bernama Riley yang mengalami satu masalah psikologi, adjustment disorder teman-teman. Dimana ketika dia moving ke satu tempat, pindah ke tempat yang baru, dia mengalami begitu banyak hal, mengalami permasalahan untuk beradaptasi. Dia harus beradaptasi dengan lingkungannya, dia harus beradaptasi dengan situasi di rumahnya, dia harus beradaptasi dengan situasi yang juga dialami oleh orang tuanya. Dan film ini membungkus dengan sangat baik bahwa setiap perilaku dari Riley itu ada yang kita lihat di gambar itu ya. Bahwa ada joy, ada anger, ada fear, ya terus ada apa lagi itu ya. Setahu saya yang satunya itu jijik lah. Hah? Disgust ya benar ya, kayak gitu. Tadi nggak ada ya? Ya, tapi rata-rata tadi ada semua gitu ya. Kecuali yang disgust tadi nggak ada. Jadi setiap reaksi yang ditujukan untuk beradaptasi, wah rasanya dari salah satu tokoh emosi yang ada di kepala Riley itu langsung pencet. Ini bagian gua nih, ini bagian gua. Waktu gue berantem sama bokap gua, wah bagian yang marah nih, oke gue pencet nih, ini bagiannya gua nih. Waktu menghadapi satu situasi dia mengalami sendirian, wah yang sad langsung pencet. Wah, akhir dari film itu kan kita lihat ya, semua memori yang sudah dibangun itu rubuh semua. Wah semuanya jadi gelap. Teman-teman saya percaya sekalipun memang Riley ini yang ditunjukkan dalam film ini mengalami adjustment disorder. Dan waktu memang saya riset tentang film ini sendiri, memang adjustment disorder ini yang dipakai untuk menunjukkan emosi-emosi yang ada dalam otak manusia. Ya. Dan kita tahu semua bahwa kita pun mengalami atau memiliki emosi-emosi yang juga dimiliki oleh Riley. Teman-teman sekalian, kita melihat terlebih dahulu apa itu emosi ya. Secara singkat kita tahu bahwa emosi ya udah emosi aja begitu ya, sedih dan lain sebagainya. Tetapi apa sesungguhnya emosi? Dari apa yang saya dapatkan di internet bahwa dari The Science of Emotion mengatakan bahwa emosi itu didefinisikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku dan fisiologis ya. Emosi adalah bagaimana individu menangani masalah atau situasi yang mereka anggap penting secara pribadi. Dan kemudian dari Merriam-Webster mengatakan bahwa emosi adalah reaksi mental secara sadar. Jadi bukan tidak sadar. Mungkin ketika starting tidak sadar, tetapi waktu kejadian udah sadar, begitu ya. Jadi emosi itu adalah reaksi mental sadar yang dialami secara subjektif sebagai perasaan kuat yang biasanya diarahkan kepada objek tertentu dan biasanya disertai dengan perubahan fisiologis dan perilaku dalam tubuh ya atau keadaan perasaan. Itu yang terjadi. Dan kalau dari what is emotion according to philosophy dikatakan bahwa emosi itu dapat dipahami sebagai keadaan atau sebagai proses. Ketika dipahami sebagai keadaan, marah atau takut, emosi adalah jenis keadaan mental yang berinteraksi dengan keadaan mental lain dan menyebabkan perilaku tertentu. Dipahami sebagai suatu proses berguna untuk membagi emosi menjadi dua bagian. Itulah yang kita pahami dari emosi itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa emosi sesungguhnya yaitu adalah satu reaksi dari diri kita terhadap lingkungan atau lingkungan kita yang mana kita harus akui itu bukan tidak sadar tetapi dilakukan secara sadar. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak memahami emosi dengan sungguh-sungguh ya, maka kehidupan kita terus akan menyalahkan setiap apapun yang menjadi lingkungan sekitar kita. Saya marah karena ini. Saya takut karena itu. Saya sukacita karena itu. Dan kemudian ketika saya mengalami ketakutan, ya karena itu. Teman-teman sekalian, ada satu kabar buruk yang harus kita pahami ketika berbicara mengenai emosi. Emosi itu sendiri adalah hal yang baik yang Tuhan ciptakan untuk menunjukkan atau mengekspresikan will kita.
atau hidup kita, atau apa yang kita rasakan. Tetapi teman-teman, kalau kita hanya melihat emosi itu sendiri hanyalah cerminan atau reflektif dari apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Apa itu teman-teman? Pribadi. Ya, pribadi. Setiap kita punya pribadi, kepribadian. Setiap kita punya kepribadian yang tercermin dalam emosi-emosi bagaimana kita bereaksi, teman-teman sekalian. Sebelum kita melihat bagaimana saya harus handle marah saya, bagaimana saya harus menghandle ketakutan saya, bagaimana saya harus menghandle rasa sukacita saya, teman-teman harus memahami itu sendiri bahwa pribadi itu sendiri kita perlu lihat dengan sungguh-sungguh. Dan masalahnya yaitu adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, emosi kita itu sudah tercemar. Roma 3:23 dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terdistorsi dalam arti yang lain. Jadi kehidupan kita ketika kita marah, ketika kita emosi, ketika kita penuh sukacita, ketika kita penuh ketakutan, kalau kita tidak memahami bahwa ada akar dari sesuatu yang telah meracuni kepribadian kita, apa yang kita pahami sebagai emosi itu menjadi kabur. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat, seringkali kita sukacita ketika kita tidak sungguh-sungguh memiliki arti, makna dari sukacita yang sejati. Ketika orang belum bertemu dengan Tuhan, berbicara mengenai sukacita, tentu ada alasan kenapa dia sukacita. Saya perlu bersukacita, saya harus perlu mendapatkan sukacita supaya saya feel better. Kemudian, ketika ada orang yang mengalami satu kemarahan dalam dirinya. Ketika dia marah, ketika dia mengalami satu murka yang begitu mendalam dirinya yang terus terpendam seperti itu. Ketika dia tidak bisa menghandle segala sesuatunya. Dia marah karena dia tahu itu menyakiti hati dia. Ya. Kemudian kalau kita melihat ada orang yang mengalami kecemasan atau ketakutan. Hidupnya insecure terus. Ya. Kalau foto, selfie, apalagi bakal diposting di Instagram, mungkin 100 kali tag gitu ya. Sampai dapat yang perfect fit, angle-nya yang mana, yang kemudian diturunin sedikit, atau mungkin diangkat sedikit ya. Pokoknya berusaha supaya mendapatkan angle yang baik. Karena mengalami insecure. Ada yang insecure di sini? Saya sudah angkat tangan loh teman-teman. Ya, kita bergumul dengan apa namanya insecure. Kenapa insecure? Karena rasanya kita ingin selalu menampilkan sesuatu yang baik. Kita tidak mau apa adanya. Ya, kita mau seorang itu melihat bahwa we are good, we are perfect. And at least kita lebih baik sedikit dari orang lain. Gitu. Dan kemudian kalau kita melihat ketika kita mengalami apa yang namanya kesedihan. Banyak hal yang membuat manusia sedih. Banyak hal. Teman-teman bisa ngalamin sendiri. Ketika orang sedih, motivasi dia sedih itu apa? Ya karena disakiti bisa gitu ya. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan sesuatu, atau mungkin karena dipecat, atau mungkin diputusin, dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Dan kecenderungan orang yang mengalami sedih, karena seringkali dia rasanya tidak akan mendapatkan sesuatu lagi yang diharapkan, atau kekecewaan yang begitu mendalam, sehingga dia merasakan satu serak yang begitu dalam. Kita bisa lihat kayak misalnya orang yang putus cinta. Ya kalau pikir-pikir ya, kenapa orang putus cinta itu bisa begitu sedih teman-teman? Ada di sini yang putus cinta ketawa-ketawa, kecuali memang disiksa selama pacaran ya. Ketika dia putus, happy-nya minta ampun gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mencintai, saya percaya seberantem-berantemnya orang percaya kalau putus tetap sedih. Ada sedihnya lah ya. Kecuali memang selama pacaran diseksa seperti tadi yang saya katakan gitu. Langsung masuk kasus kedua trending, Rizky Bilar dan siapa namanya satu? Oh kalian luar biasa gitu. Lesti Kejora ya kayak gitu kan. Wah dia merdeka. Yang barusan kan ada juga mama siapa? Siapa Om Jo? Wih, Ferry Irawan gitu ya. Kasus KDRT ketika lepas dari pasangan, wah happy banget begitu. Tapi kalau saya percaya kalau kita menjalani satu relasi yang baik gitu ya. Berantemnya tipis-tipis. Ketika putus itu rasanya waduh mantan terindah dah. Ya kayak gitu. Rasanya kehilangan, ada rasa kehilangan yang begitu mendalam teman-teman.
Itulah yang kita pahami. Ketika kita melihat emosi ini, dan kalau kita tidak melihat emosi ini, deep inside-nya adalah pribadi kita yang sudah ditoksik sama dosa, maka kita tidak bisa menghandle setiap emosi yang ada. Kita tidak bisa merespon setiap emosi yang ada. Ketika kita mengalami takut, kita tidak tahu merespon rasa takut dengan benar. Ketika kita marah, kita tidak dapat merespon rasa marah dengan benar. Ketika kita merasakan sukacita, bahkan sukacita, kita tidak dapat merespon sukacita dengan benar. Ada orang yang kalau sudah sukacita itu yang wah sudah ya, rasanya sudah uncontrollable kayak gitu ya. Ada orang sukacita yang begitu meluap-luap, begitu luar biasa ketika berdapat prestasi. Ketika dia belum mengenal Tuhan, seringkali dia melampiaskan rasa sukacita kemana? Ada yang dugem misalnya ya. Duitnya ada, oke, gue buka meja semua karena gue lagi happy sekarang. Karena happy, sukacita. Dia tidak bisa kontrol itu semua. Jadi jangan kita langsung melihat, oh sukacita is the positive one daripada yang lain. Enggak teman-teman. Kalau kita melihat banyak orang juga salah merespon sukacita itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita mau belajar dari seorang yang bernama Onesimus. Karena kalau kita melihat merujuk dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 yang berbicara secara pribadi tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Ini merupakan satu keadaan yang begitu mengerikan. Dikatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. I'm happy because I have achieved something misalnya. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tukang julid, angkat tangan. Saya maksudnya. Tidak dapat mengekang diri, garang. Wah, ngamuk tadi. Wah, gitu ya tadi ya. Keren itu, keren banget itu. Saya sampai kaget terus terang tadi ya. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kalau kita melihat di sini, maka kita dapat melihat ada satu emosi yang kita dapatkan di sini, ya enggak? Amarah, kebencian, rasa takut, happy even. Kita happy because we love ourselves. I'm single and very happy. Semangat jomblo. Iya, itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Tapi bukan jomblonya ya teman-teman ya. Bukan jomblo begitu. Inilah keadaan yang perlu kita ketahui. Teman-teman perlu ketahui satu hal. Dalam perjanjian lama, para penulis Alkitab, ya, para rasul itu memiliki konsep eskatologis yang saat itu sudah sangat dekat. Makanya ketika mereka menuliskan, mereka akan menuliskan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mereka punya konsep eskatologis yang dekat. Ya, seakan-akan next week, next month, next year. Seperti itu. Jadi ketika mereka menuliskan, keadaan mereka relate dengan apa yang mereka pahami. Konsep eskatologis mereka itu kayak ikut gitu teman-teman. Jadi ketika Paulus mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, itulah keadaan yang demikian. Dan ketika sampai pada pembaca kita saat ini, kita pun memahami dunia yang kita hidupi bukan dunia yang semakin lebih baik. Dunia yang semakin begitu luar biasa gilanya. Ya, apa yang kita tahu dulu hitam bisa jadi abu-abu. Apa yang kita tahu harusnya putih bisa jadi abu-abu. Semuanya it's about filosofi dan hati. Seperti itu. Apa yang manusia rasakan, apa yang manusia pikirkan. Wah, kalau sudah campur dengan pemikirannya, sudah menjadi filosofi dalam kehidupannya. Wah, iya ya, gue juga kayak gitu. Bener juga ya, manusiawi dikit lah. Wah, segala macam. Akhirnya mempengaruhi emosi dari seseorang. Teman-teman, kita mau belajar dari seorang yang bernama Onesimus yang tadi kita baca, teman-teman. Onesimus ini yaitu adalah seorang budak. Ya.
Seorang budak yang kita bisa lihat dalam Filemon 1 ayat 15 sampai 16. Dia tinggal di rumah Filemon. Teman-teman, apa yang dilakukannya sehingga dia mengalami satu konflik dengan majikannya, Filemon. Kemungkinan dia mengambil barang atau uang dari Filemon. Teman-teman harus perlu memahami satu hal. Sorry ya, saya cuma takut ketendang, saya gantinya nggak tak. Nah ini serem soalnya. Ya. Oke, Filemon adalah seorang budak, teman-teman. Seorang budak di mana pada saat itu budak itu dibeli, bukan menawarkan diri. Ketika dibeli, dia menjadi sebuah properti. Artinya majikannya mau apain suka-suka. Majikannya mau potong tangannya, gak ada yang protes. Karena dia sudah jadi miliknya. Jadi teman-teman harus tahu satu hal, dia tahu siapa dirinya, budak. Ketika dia dibeli oleh majikannya, dia gak akan mengatakan begini, lu udah beli gua mahal ya, berarti gua ada hak untuk bicara. Enggak teman-teman. Dia properti. Jadi ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, dia tahu konsekuensinya. Di sini kita tahu teman-teman, dia mengambil barang atau uang dari Filemon. Tidak persis yang mana, tapi kemungkinan besar dia mencuri. Teman-teman, hamba atau budak pada saat itu melakukan satu kesalahan kecil saja, paling parah hukumannya itu disalibkan. Kedua, dibakar. Ketiga, bagusan dikit. Salah satu bagian tubuhnya dipotong. Yang paling mendingan itu apa teman-teman? Dikasih cap di jidatnya, dibakar begitu kayak sapi. Supaya orang-orang itu lihat tulisannya F ya. Bukan fail teman-teman ya. Artinya dalam bahasa Yunani pada saat itu adalah kriminal. Jangan sampai diambil. Ya sudah dibuang lah. Orang sudah ada F-nya mau gimana lagi gitu ya. Kecuali ada orang yang nekat gitu. Jadi Onesimus pada saat itu melakukan satu kesalahan. Dan ketika dia melakukan kesalahan itu, dia menyadari apa yang menjadi perbuatannya. Yang dia lakukan saat itu apa teman-teman? Mengaku diri. Enggak teman-teman ya, dia lari. Dia kemudian lari dan Alkitab pun tidak memberitahu secara rinci seperti bagaimana. Dia bertemu dengan seorang yang bernama Paulus. Teman-teman, ketika seseorang berbuat sesuatu yang salah, reaksi wajar dari seseorang yaitu adalah apa? Lari. Gak pernah ada yang ngaku teman-teman. Ketika kita tahu pun ada yang kita berbuat sesuatu, kita pasti akan bereaksi, aduh gue kasih alasan apa ya? Gak pernah. Ketika buat sesuatu, oke gue mau ngaku, mau kojo, gue buat dosa tadi malam. Gak ada teman-teman. Ketika takutnya nanti ketahuan, kita sudah mikirin tuh alasannya apa aja. Yang untuk membenarkan atau meringankan resiko dari apa yang telah kita perbuat. Dan saat itu Onesimus ketika tahu dia berbuat sesuatu, dia run away. Lari saat itu. Dia mengalami satu ketakutan, dia merasakan satu kengerian yang begitu luar biasa ketika dia tahu konsekuensi dari seorang budak yang melakukan kesalahan bisa berujung kepada kematian teman-teman. Jadi Onesimus mengalami apa yang namanya takut. Onesimus mengalami apa yang namanya satu kecemasan yang begitu mendalam. Dan saya percaya ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Paulus, kita pun tahu di situ ada kesedihan yang mendalam. Teman-teman, apa yang ditunjukkan Onesimus dalam surat Filemon ini menunjukkan kita atau mengingatkan kita akan kejadian akan satu peristiwa di Kejadian pasal yang ketiga. Apa itu teman-teman? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, hal yang pertama mereka alami, rasakan apa? Takut. Takut. Yang kedua, malu. Makanya buat apa teman-teman? Celana dalam, cawat. Kan bahasa gaulnya kan begitu ya. Ih, alim banget ya anak laki. Gue kagum nih, bagus loh binanya, keren. Ya. Gue bilang gak ada lanjutannya soalnya. Buat daleman teman-teman. Dari daun. Mereka merasakan takut, mereka merasakan malu. Itu yang mereka alami. Saat itu apa yang mereka lakukan?
run away dari Tuhan. Ketika ditanya, Adam, Hawa, where are you? Yang mereka lakukan pertama kali apa? Ketika ditanya sama Tuhan, excuse. Ya enggak? Adam nyalahin siapa? Hawa. Hawa nyalahin siapa? Ular. Ular nyalahin siapa? Teman-teman, itu yang dilakukan oleh manusia pertama. Tidak ada tuh ditunjukin dalam Alkitab. Adam, Hawa, di mana engkau? Ngumpet bos. Ya, malu udah tahu ternyata. Nggak ada ngomong kayak gitu teman-teman. Langsung buat excuse. Itu tuh gara-gara wanita yang kamu kasih. Si ular. Itu tuh gara-gara itu binatang tuh ya. Itu aja gitu aja terus. Itulah yang manusia alami sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Onesimus merasakan mengalami hal yang demikian. Teman-teman sekalian, kita di sini dapat melihat Onesimus dalam surat Filemon mengingatkan kita akan kegagalan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dirusak oleh dosa sehingga gambar dirinya menjadi rusak dan hanya hidup dari pelarian ke pelarian untuk menutupi rasa malunya. Tidak mengherankan kegagalan menjadi pendorong utama perilaku manusia, bukan kasih karunia. Melihat sesuatu yang terjadi, rasa malu yang kita tidak dapat respon dengan baik, rasa takut yang tidak dapat kita respon dengan baik, rasa sukacita yang kita tidak dapat respon dengan baik, menunjukkan itu adalah gambar Allah yang rusak. Apapun yang kita lakukan berujung kepada masalah yang baru, lingkaran yang sama lagi. Maka di sini kita membutuhkan satu-satunya jalan keluar, yaitu adalah Injil, teman-teman. Kita itu butuh Injil. Injil itu bukan sekedar klise atau basa-basi. Injil itu bukan hanya sekedar berita yang pertama kali kita dengar ketika ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kemudian kita mengatakan, oke Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai, saat itu hilang. Tidak. Kita harus tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang masih dalam daging. Hidup kita lemah, hidup kita sering kali masih jatuh dalam dosa. Kita membutuhkan Injil setiap hari. Oleh sebab itu kita perlu mengkhotbahkan Injil setiap hari. Insecurity datang, tidak permisi. Ketika kita dipecat ataupun kita dilecehkan mungkin, kemarahan tidak permisi. Dan ketika kita mengalami sukacita yang overload begitu. Dan ketika kita kebablasan itu pun tidak permisi teman-teman. Kita bisa saja jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan kalau kita hanya memahami Injil hanya satu kali ketemu Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang gagal. Teman-teman sekalian, kita bersyukur di sini. Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus saat itu ada dalam penjara rumah teman-teman. Jadi kalau kita tahu dalam tulisan Rasul Paulus kan ada temannya kan kita bisa kalau kita pikirkan kritis gitu ya. Oh kok bisa ya di penjara ada teman-temannya gitu. Dia di penjara rumah teman-teman. Jadi dia bisa sambil tulis surat, dia bisa minta tolong temannya. Dia di penjara rumah supaya dibatasi pergerakannya. Karena saat itu pengaruh Paulus begitu luar biasa. Dia di penjara rumah. Dan saat itu dia bertemulah dengan seorang yang bernama Onesimus ini. Ketika bertemu dengan Rasul Paulus, dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Hidupnya disentuh oleh Injil, hidupnya berubah. Oleh sebab itu kalau kita baca dalam surat Filemon yang tadi kita baca sama-sama, Paulus mengatakan apa kepada Filemon? Dulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang dia berguna banget buat gue. Dia bahkan disebut sebagai buah hatiku loh. Rasul Paulus ngomong itu buah hatiku loh. Artinya ini orang yang benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Hidupnya berubah. Onesimus. Jadinya sesuailah dengan arti namanya. Apa tahu nggak arti nama Onesimus? Berguna. Bahasa Indonesianya apa teman-teman? Gunawan. Nggak bercanda, itu versi gua doang ya. Jangan nanti bilang arti Onesimus itu Gunawan, enggak ya. Jadi maaf yang ada nama Gunawan di sini. Saya cuma ini aja slip aja ya. Arti nama Onesimus itu adalah apa? Berguna.
Jadi dulu dia tidak berguna, sekarang dia menjadi berguna. Dia berguna bagi kemuliaan Allah. Dia berguna dipakai kemuliaan Allah. Gambar dirinya budak yang gagal saat itu diperbaharui. Tidak lagi menjadi budak, tetapi menjadi apa? Rekan sekerja Allah. Itulah Onesimus, teman-teman. Itulah hal yang begitu luar biasa yang kita bisa temukan dengan pribadi yang seorang bernama Onesimus. Onesimus mengalami semuanya. Dan terakhir dia bertemu dengan Paulus secara pribadi, dia bertemu dengan sukacita yang sejati. Mungkin saat dia mendapatkan, mencuri segala sesuatu yang dianggap berharga dari Filemon, dia mungkin sukacita pada saat itu. Happy. Tapi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah sebuah kegagalan bagi dirinya seorang budak. Itu yang menghantui dirinya. Hidupnya digerakkan oleh rasa takut, rasa marah. Kok gue bisa lakukan gitu ya, bego banget ya gue ya. Ketika ketemu dengan Paulus, dia bertemu dengan sukacita yang sejati. Oleh sebab itu teman-teman, di sini kita melihat bahwa Injil manusia membutuhkan Injil yang melegakan. Bahwa kegagalan mereka sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Gambaran diri mereka yang rusak dipulihkan dalam pengorbanan Yesus. Melalui salib Yesus, kini manusia dapat menerima status yang baru sebagai anak-anak Allah dan menjadi orang yang merdeka bagi kebenaran. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai emotion, sesuatu yang sering kali tidak bisa kita kontrol, bahkan sering kali melalui emosi kita jatuh dalam dosa. Teman-teman, di tengah kegalauan kita mengontrol semua itu, ingatlah Injil Kristus yang telah menebus pribadimu, yang memampukanmu untuk bereaksi dengan benar. Tidak perlu rasa takut lagi karena ada Kristus yang mengasihimu. Kau tidak perlu takut marah lagi oleh segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh karena Kristus sudah menanggung semua itu. Ketika kau mengalami sukacita yang salah mungkin motivasinya, tapi teman-teman tahu harusnya sukacita kita letakkan kepada tempat yang tepat, yaitu adalah sukacita di dalam Kristus. We need gospel every day in our life. Karena Injil itu sendiri akan membentuk pribadi dan karakter kita. Yang pada akhirnya kita dapat melihat Onesimus pulang dengan berani, dengan confident. Apapun dia alami, dia akan tanggung semua ketika bertemu dengan seorang yang bernama Filemon, teman-teman. Teman-teman tahu ketika kita membaca surat Filemon, kok itu rasanya ditujukan surat personal, kok dimasukin dalam kanon gitu ya, Alkitab ya. Ini kan surat personal banget begitu. Tapi teman-teman perlu tahu satu hal, ketika Paulus menuliskan surat ini ditujukan kepada Filemon, Paulus pun menginginkan apabila surat itu dibacakan di seluruh jemaat yang ada di Kolose. Teman-teman tahu, Filemon adalah orang kaya. Hanya majikan yang kaya yang punya banyak budak. Bahkan rumahnya gede sehingga di situ sehingga itu bisa dilakukan persekutuan. Itu Filemon, teman-teman. Jadi di Filemon sendiri adalah orang kaya, orang berpengaruh, dia takut akan Tuhan dan rumahnya dipakai untuk persekutuan, gereja gitu. Jadi ketika surat itu diberikan oleh Paulus melalui Onesimus, surat itu tidak hanya ditujukan kepada Filemon, tetapi kepada jemaat di Kolose itu sendiri. Dibacain. Supaya mereka tidak hanya as a person, but as a community bisa terima Onesimus. Teman-teman, di sini kita dapat melihat satu hal. Pribadi yang sehat akan membawa berkat yang besar bagi sebuah komunitas. Komunitas yang sehat akan membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas. Jadi teman-teman, satu hal yang kita perlu pahami ketika kita sungguh-sungguh sudah menerima Injil dalam kehidupan kita, masuklah dalam sebuah komunitas, kuatkan komunitas itu. Dan temukanlah memang komunitas yang sungguh-sungguh secara eksklusif, sorry to say, bukan sembarangan, secara eksklusif yang memang berjuang bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Kita juga gak bisa menjadi pribadi yang sok kuat gitu ya teman-teman. Wah, gue mau masuk tuh dalam komunitas yang ada di Holy Wings tuh misalnya yang udah tutup gitu ya. Supaya melalui kehadiran gue mereka semua tobat. Sungguh mati lu yang kumat teman-teman. Gak ada kayak gitu.
Jadi ketika lu tahu sendiri lu adalah orang yang sudah terima Injil, temukanlah sebuah komunitas yang memang punya satu spirit yang sama. Yang semakin serupa dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh menghidupi Injil dalam kehidupan mereka. Kehadiran lu akan membawa dampak yang luar biasa bagi komunitas. Dan komunitas lu yang ada dalamnya akan membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas. Yang akan pergi keluar menjadi berkat dimanapun. Di tempat kerja, tempat kuliah, di sekolah, di sana remaja kan, di sekolah, dimanapun teman-teman. Jadi ini adalah suatu hal yang baik. Temukanlah komunitas yang sungguh-sungguh memiliki spirit yang sama. Oleh sebab itu dalam Filipi kalau kita lihat dikatakan apa? Ya, hendaklah kamu sehati sepikiran dalam Kristus. Ya, punya pikiran Kristus. Jadi teman-teman ketika kita berbicara masuk dalam komunitas, sekali lagi jangan sok hebat. Ya, wah gue mau masuk langsung ke komunitas itu supaya melalui kehadiran gue nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Wah keren gitu ya. Banyak orang kayak gitu pada akhirnya lewat teman-teman. Kumat lagi. Jadi teman-teman satu hal ketika berbicara mengenai emosi, lihatlah dirimu. Dirimu adalah orang yang dikasihi oleh Kristus. Teman-teman tahu Onesimus dari pribadi yang rusak, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ketemu dengan Tuhan, diubahkan, diterima dalam sebuah komunitas, di rumah Filemon itu sendiri diterima. Setelah itu tidak ada lagi yang bahas Onesimus teman-teman. Tapi menurut dari catatan di luar Alkitab, ada seorang yang pernah menyebut nama Onesimus. Seorang bapak gereja yang bernama Ignatius. Ignatius mengatakan ada seorang bishop dari Efesus yang bernama Onesimus. Dan kehidupan Onesimus taat sampai dia mati martir. Teman-teman, saya percaya komunitas ini dapat menjadi komunitas yang menghasilkan Onesimus yang berdampak. Memuliakan Tuhan. We are not perfect, it's true. Tapi ada gospel, Injil yang hidup dalam diri kita. Yang akan mengubah komunitas kita. Dan yang akan mengirimkan orang-orang yang berkualitas bagi kemuliaan Tuhan. Akan banyak kalau kita sungguh-sungguh melihat komunitas kita adalah komunitas yang serius. Yang dapat menjadi berkat. Saya percaya akan banyak Onesimus yang menjadi berkat. Yang hidupnya menghidupi Injil. Teman-teman sekalian, biarlah hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan bagian ini. We are not perfect, it's true. Tetapi ada kasih karunia Kristus dalam Injil yang memampukan kita. Melalui komunitas ini, carilah sungguh-sungguh dan bentuklah komunitas ini. Berkontribusilah supaya siapa tahu melalui komunitas ini ada Onesimus yang membawa dampak di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah, di keluargamu. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Teman-teman, saya undang kita semua untuk menundukkan kepala. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Coba kita pikirkan kehidupan kita secara pribadi. Mungkin saat ini ada di antara teman-teman yang begitu bergumul dengan menahan, berusaha mengontrol emosi. Emosi kita seringkali meledak-ledak. Yang dimana seringkali melalui emosi kita, amarah kita, kata-kata kita melukai orang lain. Atau mungkin teman-teman, ada di antara kita yang hampir setiap hari mengalami ketakutan. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan diterima oleh orang lain. Ketakutan akan kehidupan pada saat ini. Atau mungkin ada teman-teman yang saat ini sadar bahwa mungkin ketika kita hidup, kita seringkali menempatkan sukacita kita kepada hal-hal yang salah. Kita sukacita ketika kita mungkin diterima.
Kita sukacita ketika kita diberikan sesuatu mungkin, atau apapun itu. Teman-teman sekalian, kesulitan untuk mengontrol setiap emosi kita yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa adalah real, nyata. Dan tidak jarang emosi-emosi tersebut juga membuat hidup kita semakin terpuruk dan melihat nilai pribadi kita menjadi semakin rendah. Teman-teman, lihatlah kepada salib Kristus. Ketika kau berpikir kegagalan, kegagalanmu sudah ditanggung oleh Kristus. Ketika kau mengalami ketakutan, Kristus ketika mengalami ketakutan, bilur-bilurnya, keringatnya menjadi darah, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus telah mengalami semua itu. Dan dia lakukan semuanya karena dia sayang sama kita semua. Ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bilang, Tuhan, saya gak tahu harus ngapain sama emosi saya. Segala apapun yang saya rasakan, saya mau letakkan di bawah kaki salib-Mu. Pribadiku, kuletakkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Saya serahkan semuanya. Karena aku adalah anak-Mu. Engkau mengasihiku. Engkau mati bagiku. Ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm chosen, not forsaken. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I'm chosen, not forsaken. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. All is free. I'm the Son of God. I'm the Son of God. Yes, I am. Amen. In my Father's house, there's place for me as a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. I'm chosen, not forsaken. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. The sun sets free. Sing it louder. Home is free. Amen. We are a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's always place for us.
Terima kasih ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Dulu kami adalah orang-orang yang terbuang, budak. Gambar diri kami rusak ya Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbanan-Mu, kami menjadi orang merdeka. Kami tidak lagi menjadi orang yang lari terus-menerus keluar dari kebobrokan diri kami. Tapi karena pengorbanan-Mu, kami menjadi anak-anak-Mu. Ada tempat di rumah-Mu, karena Engkaulah Bapa kami dan kamilah anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Spirit itu boleh kami bawa dalam komunitas kami. Kami percaya Onesimus yang 2000 tahun yang lalu membawa dampak, membawa impact. Melalui komunitas ini pun akan lahir Onesimus yang baru yang membawa dampak dan menyatakan Engkaulah Allah, kamilah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Segala diri kami Tuhan, karakter kami, pribadi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Kau telah menebusnya menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus, pemilik hidup kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Silakan duduk kembali teman-teman.